Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Akmal Apriza dari kelas 12 MP3 absen 17 akan membahas beberapa hal di video kali ini. Yang pertama adalah apa itu korosi, yang kedua adalah hasil praktikum saya, yang ketiga adalah proses mengapa korosi itu terjadi, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi korosi, dan yang kelima adalah cara mencegah terjadinya korosi. Oke, yang pertama, apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Ini nanti gue bilangnya ini, lanjut lagi ini Lalu proses mengapa korosi itu bisa terjadi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3 dan H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Lalu yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di dalam sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumahmu di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Yang kedua, elektrolit. Jika mendengar istilah elektrolit, apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu kepikiran salah satu produk minuman B1000. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media pemercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya dan sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Lalu yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Lalu cara mencegah terjadinya korosi. Pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, jika cara pada poin pertama terbilang susah, ada nih cara yang lain, yaitu dengan melakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya
Dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Sebenarnya badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Pernahkah kamu lihat badan mobil berkarat? Tentu tidak. Hal itu karena mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan mengkilap. Lalu yang keempat adalah pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Yang kelima adalah membuat panduan dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal dengan baja stainless. Oke, sekian hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.